Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi mereka masing-masing bisa duduk di dalam blok itu, nanti ada halamannya. Jadi kalau untuk barang yang menjadi minati itu ya beras ya. Terus untuk telur, selamat pagi dari Jalan Limbo, Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Beras dan telur paling banyak dibeli masyarakat selama pelaksanaan pasar murah bersubsidi Pemkot Bau-Bau. Gedung lapas Bau-Bau segera dibangun akan menjadi percontohan lembaga pemasyarakatan terintegrasi dan terbaik se-Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya Senin 18 Maret 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, beras dan telur paling banyak dibeli masyarakat selama pelaksanaan pasar murah bersubsidi yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. jadi kalau untuk barang yang menjadi minati itu ya beras ya. Terus untuk telur, Pasar murah bersubsidi yang terus dilakukan pemerintah kota Pemkot Bau-Bau selalu disambut antusias masyarakat. Komoditas paling laris yaitu beras dan telur. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagrin Bau-Bau mencatat beras terjual sudah mencapai 19 ton lebih atau 19.450 kg, terdiri beras SPHP 10 ton dan beras premium 9 ton 450 kg. Kepala Bidang Perdagangan Disperdagrin Bau-Bau, Dedi Jabir mengatakan, komoditas itu terjual selama pelaksanaan pasar murah di lapangan Lembah Hijau yang digelar belum lama ini. jadi kalau untuk barang yang menjadi minati itu ya beras ya. Terus untuk telur, beras, telur itu mendominasi dari barang-barang yang lain. Rata-rata mereka banyak beli beras, beli telur. Itu. Nah, baru setelahnya mungkin ada gula, ada minyak goreng, ada bawang. Selain beras, kata Dedi, telur terjual 979 rak, minyak goreng 1086 liter, gula pasir 750 kg, bawang merah 212 kg, dan bawang putih 83 kg. Dedi mengatakan saat ini pasar murah bersubsidi dipusatkan di halaman kantor Disperdagrin. Setelah itu pada 19 sampai 21 Maret ditempatkan di alun-alun Kota Mara, selanjutnya di Kecamatan Kokalukuna, dan sesuai rencana sebelum Lebaran Idul Fitri kembali dipusatkan di kantor Disperdagrin Bau-Bau. Adapun komoditas yang disubsidi Pemkot Bau-Bau dalam pasar murah ini, kata Dedi, yaitu beras premium sebesar Rp2.000 per kilogram, telur disubsidi sebesar Rp15.000 per rak, dan minyak goreng disubsidi Rp5.000 per liter. Selanjutnya gula pasir disubsidi Rp5.000 per kilogram, serta bawang merah dan bawang putih masing-masing disubsidi Rp10.000 per kilogram. Sementara beras SPHP tidak disubsidi karena dijual sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp54.500 per 5 kilogram. Dedi mengatakan pasar murah bersubsidi Pemkot Bau-Bau menggandeng beberapa distributor, diantaranya Cinta Damai Insani, Hypermart, Toko Harapan, Toko Galang, Toko Dedi, Toko Alena, dan Bulog Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pelni Cabang Bau-Bau menyebutkan sebanyak 12 unit kapal dari dan ke Pelabuhan Murhum Bau-Bau siap melayani angkutan Lebaran 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau Roni Abdullah menyebutkan sebanyak 12 kapal yang menyinggahi Pelabuhan Murhum yakni KM Ciremai, KM Sinabung, KM Tidar, KM Lambelu, KM Sirimau, KM Dobon Solo, KM Dorolonda, KM Labobar, KM Lauser, KM Ngapulu, KM Sini, dan KM Tilong Kabila.
Roni mengungkapkan prediksi arus penumpang Idul Fitri tahun ini diperkirakan ada peningkatan 11% atau sekitar 28.500 orang yang berangkat ke semua daerah tujuan dan sekitar 58.000 orang yang turun atau tiba. Dikatakan Roni, masyarakat yang akan menggunakan kapal Pelni dapat mengunduh aplikasi Pelni Mobile guna mempermudah memperoleh tiket maupun informasi tentang jadwal dan keberangkatan kapal serta pemesanan tiket. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggaran pembangunan Lapas Bau-Bau capai puluhan miliar rupiah. Gedung Lapas Bau-Bau yang segera dibangun akan menjadi percontohan lembaga pemasyarakatan terintegrasi dan terbaik se-Sulawesi Tenggara. Informasi selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan Lapas Bau-Bau baru di atas lahan seluas 5 hektar di kawasan Wakonti, Kecamatan Wolio terus digenjot pihak lapas. Sesuai rancangan anggaran biaya yang telah disusun, bangunan Lapas Bau-Bau baru tersebut akan menelan anggaran hingga 55 miliar. Anggaran lebih dari setengah triliun tersebut diyakini mampu menghasilkan bangunan lapas lengkap dengan sarana prasarana penunjang kegiatan pembinaan napi dan tahanan, serta sarana olahraga hingga tempat ibadah. Bangunan Lapas Bau-Bau baru diupayakan memberikan kenyamanan bagi penghuninya selama menjalani masa pembinaan dan rehabilitasi. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman mengungkapkan, sesuai dengan rancangan, bangunan Lapas Bau-Bau baru diupayakan menjadi percontohan lembaga pemasyarakatan terintegrasi dan terbaik ke Sulawesi Tenggara, apalagi wilayah Kepulauan Buton nantinya akan mekar menjadi provinsi baru. Kita upayakan narapidana buat semua tidak bisa berinteraksi. Jadi mereka masing-masing satu di dalam blok itu nanti ada halamannya, jadi mereka olahraga di sini. Kami begini, jadi mengurangi pertemuan komunikasi. Biasanya sering ketemu itu yang bisa ada gangguan keamanan itu. Rata kata Herman, gabungan napi dan tahanan di Lapas Bau-Bau di angka 400 dan maksimal 600 orang, sedangkan sesuai dengan rancangan Lapas Bau-Bau yang baru akan dapat menampung lebih dari 700 warga binaan pemasyarakatan termasuk dengan tahanan. Bangunan lapas baru dirancang sebaik mungkin demi minimalisir terjadinya kegaduhan. Herman meyakini bangunan lapas baru akan segera terrealisasi di tahun 2024. Selain telah dikunjungi pemerintah pusat, master plan pun telah diterima pihak terkait, tinggal menunggu realisasi anggarannya. Diketahui Lapas Bau-Bau yang berada di Jalan Jenderal Sudirman saat ini merupakan bangunan penjara pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1908. Kapasitasnya sangat kecil menampung ratusan napi dan tahanan di seluruh kabupaten kota wilayah Kepulauan Buton termasuk Kabupaten Bombana. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, Dinas Tanaman dan Peternakan Distanak Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan pupuk dan alat mesin pertanian untuk daerah-daerah yang terdampak banjir agar mempercepat proses penanaman baru di lokasi tersebut. Kepala Distanak Sulawesi Tenggara Laode Muhammad Rusdin Jaya mengatakan pihaknya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kota berkomitmen untuk senantiasa bersama petani di tengah dampak banjir yang melanda. Menurut Rusdin, banjir dapat memberikan pengaruh terhadap pola tanam dan biaya produksi pertanian, sehingga berimbas kepada hasil pertanian dan pendapatan petani yang lahan pertaniannya terdampak banjir saat penanaman berlangsung. Ia menyebutkan puluhan hektar sawah dan ladang terendam banjir di beberapa titik lokasi di Kabupaten Konawe yang merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu pihaknya juga melakukan pendekatan pompanisasi untuk melakukan penyedotan lahan-lahan pertanaman masyarakat yang terkena banjir dan mempersiapkan benih baru bagi lokasi yang terdampak. Ia mengungkapkan salah satu lahan pertanian yang telah dikunjungi di Distanak Sulawesi Tenggara, yaitu Kecamatan Mawila, Kabupaten Konawe Selatan.
Lokasi pertanian yang terdampak banjir di kecamatan itu adalah lahan yang dekat dengan rawa, di mana setiap musim hujan, air di rawa tersebut meluap hingga merendam pertanaman yang ada. Karena itu, pihaknya meminta kepada petani agar tidak menanam di wilayah yang mudah terkena banjir untuk mencegah terjadinya gagal panen akibat luapan-luapan air yang merendam lahan pertanian. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pengambil kebijakan terkait agar selalu mengedukasi petani di wilayah Kecamatan Mowila untuk mencari lokasi yang aman bagi pertanaman. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Beras dan telur paling banyak dibeli masyarakat selama pelaksanaan pasar murah bersubsidi di Pemkot Bau-Bau. Gedung Lapas Bau-Bau segera dibangun akan menjadi percontohan lembaga pemasyarakatan terintegrasi dan terbaik se-Sulawesi Tenggara. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat pagi.